Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kajian Kitab Lubabul Hadis karya Lil-Alamah Al-Fadhil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya masih tetap membahas tentang fi fadilatil ilmi wal ulama, keutamaan dari ilmu dan ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara ila wajhil alimi nadratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setelah melihat wajah orang alim merasa bahagia walaupun hanya sekali lihat saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari pandangan tersebut malaikat yang akan memintakan ampunan bagi orang tersebut hingga hari kiamat. Sahabat pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini sangat memberikan motivasi kepada kita yang haus ilmu agar terus bisa hadir di majelis ilmu, di majelis ta'lim, memandang, melihat, konsentrasi untuk mendapatkan ilmu dari para alim, para ulama. Karena melihat kita dengan penuh kebahagiaan ketika hadir guru-guru kita di majelis ilmu, kita merasa bangga, kita merasa senang. Balasan dari Allah, setiap pandangan kita Allah jadikan malaikat. Malaikat tersebut akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa kita yang memandang ulama tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya, begitu tingginya derajat orang yang selalu bersama para alim, para ulama. Untuk itu para sahabat semuanya, kita semuanya harus memanfaatkan setiap momen, setiap waktu kita di mana ada majelis ilmu, di mana ada majelis ta'lim, mari kita bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru mulia kita semuanya. Selanjutnya, para sahabat semuanya yang cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memuliakan orang alim, memuliakan guru, maka dia benar-benar telah memuliakanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani faqad akramallah. Dan barang siapa memuliakanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar-benar telah memuliakan Allah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Bukan mewarisi jabatan sebagai nabi, tapi mewarisi perjuangan dan ilmu para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun ke masyarakat bawah, ke level-level paling bawah, ke pelosok-pelosok untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya tidak heran ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al ulama warasatul anbiya.
Ulama adalah pewaris para nabi, bukan mewarisi harta, bukan mewarisi dirham, tetapi mewarisi ilmu, mewarisi ajaran yang harus disampaikan kepada umat. Sehingga kita yang menjadi orang biasa ini ketika menghormati para ulama, orang alim, maka sama juga kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul begitu bangga ketika kita menghormati ulama-ulama kita. Dan ketika kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama juga kita menghormati Allah, memuliakan Allah. Ketika kita memuliakan Allah, balasan dari Allah sudah sangat jelas. Fama'wahul jannah, balasannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat pecinta ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi dawuh-dawuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan motivasi kepada kita. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya orang alim afdalu min ibadatil jahili, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Sehingga ibadah orang tersebut tanpa ilmu, asal ikut saja. Para sahabat yang saya muliakan, kenapa begitu mulia tidurnya orang alim? Mungkin kita semuanya sudah pada tahu, para alim, para ulama begitu sangat memanfaatkan waktu yang ada. Pagi beliau digunakan untuk mengkaji ilmu, siang beliau digunakan untuk mengajar ilmu, mungkin sore beliau juga digunakan untuk mutola'ah, belajar, membaca kitab-kitab, referensi-referensi yang ada. Bahkan sampai malam kadang mendatangi kampung-kampung, rumah-rumah untuk menyampaikan ilmu. Pastinya beliau juga capek, tenaganya dikuras untuk menyampaikan, berdakwah kemana-mana. Pasti beliau capek, sehingga tidur beliau karena kecapean. Capek belajar, capek mengkaji ilmu, capek menyampaikan ilmu, capek berdakwah ke sana kemari. Sehingga tidurnya orang yang alim lebih mulia daripada tidurnya, daripada ibadahnya orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Tentu hadis ini memberikan motivasi kepada kita semuanya, generasi muda, untuk senantiasa cinta ilmu. Jangan berhenti untuk mengkaji ilmu, jangan berhenti untuk taklim, belajar. Di mana ada guru mulia, mari kita hadiri majelisnya, agar di setiap kesempatan hidup ini betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat rahimakumullah, selanjutnya adalah para sahabat pecinta ilmu dimanapun berada, mari kita lanjutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'malu bihi kana afdala min ay yusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Barang siapa mempelajari satu bab ilmu saja, baik diamalkan maupun tidak, maka itu saja sudah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Para sahabat rahimakumullah, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan belajar dan sangat mementingkan ilmu, karena ibadah yang tidak didasari dengan ilmu yang benar, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga derajatnya abid, orang yang ahli ibadah, jahil, itu sangat jauh dibandingkan derajatnya para alim atau orang-orang yang berilmu, bahkan orang-orang yang mencintai, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mengisyarahkan bahwa kita semuanya harus menjadi orang alim,
agar derajat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan kita tahu ilmunya. Tidak salah bagaimana caranya, tepat waktunya mungkin mengerjakannya, sehingga amal ibadah kita berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta ilmu rahimakumullah. Selanjutnya adalah wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara 'aliman faka'annama zarani." Barang siapa berkunjung atau berziarah atau bersilaturahmi kepada orang alim, maka dia seperti mengunjungiku. Begitu mulianya ma'asyiral hadirin, para pecinta ilmu. Panjenengan hadir di rumah para alim, mungkin minta doa, mungkin minta fatwa, minta penjelasan. Nabi menyamakan panjenengan telah berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha 'aliman faka'annama safahani. Barang siapa bersalaman dengan orang alim, maka dia seperti menyalamiku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit-pelit kita untuk mencium tangan para alim, para ulama. Karena inilah pewaris para nabi, inilah penerus para nabi. Kemuliaannya seperti kita mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya ketika kita diizinkan oleh Allah untuk mencium tangan suci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita orang-orang biasa, orang-orang yang penuh salah dan dosa. Tapi dengan kita mencium tangan para alim, kita sama dengan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa 'aliman faka'annama jalisani. Barang siapa duduk bersama orang alim, maka dia seperti duduk bersamaku di dunia. Bagi kita yang rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu seperti sahabat-sahabat Nabi dulu, satu halaqah, satu tempat, satu majelis. Mari kita hadir di majelis ilmu. Dengan kita hormat ta'zim kepada guru-guru mulia, para alim, para ulama. Kita sudah disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani fid dunya ajlastu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka aku akan mendudukkannya bersamaku di akhirat, di hari kiamat nanti, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pecinta ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang terakhir di babul hadis tentang kemuliaan majelis ilmu dan para alim-alim. Ini hadis yang terakhir, kita akan berganti ke bab yang selanjutnya. Mudah-mudahan penjelasan dari beberapa hadis yang memberikan motivasi kita untuk selalu hadir di majelis ilmu. Hadis yang memotivasi kita bagaimana agar kita cinta ilmu, menjadi orang yang alim dan cinta kepada para alim ulama. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya Al-Fakir pribadi dan para sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan mahabbah, cinta kepada alim, kepada ulama, kepada ilmu, dan kita dan keluarga kita semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang mulia karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.